Bismillah deh, izin record ya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas struktur atom dan sistem periodik. Ini pelajaran kelas 10, materi-materi awal juga di semester awal. Eh, Pertama kita intermezzo dikit kali ya. Quotes dari seseorang. Belajarlah seakan-akan besok itu jadwal UTB kamu. Walaupun pasti kalian, aku yakin sih, pasti di antara kalian bakal ada yang lulus SNMPTN. Cuman tetap belajar UTBK aja. Kan enak juga ya tahun depan kalian nih dapet selamat dari LTMPT. Jadi kalian, wah, pokoknya di Oxford lagi. Jurusan jurusan kedokteran di Oxford. Walaupun ya enggak sih, enggak ada juga sih Oxford di UTBK. Dah, lanjut materi daripada gimmick mulu. Nih, pertama teori atom. Pertama kita tahu ya Demokritus itu yang pertama kali eh, perkenalkan teori atom, bahwa teori atom itu materi tersusun atas bagian kecil yang tak dapat dibagi lagi. Terus dilanjut nih sama Dalton. Dalton mengatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Jadi, unsur yang memiliki atom itu berbeda gitu. Terus dilanjut lagi nih sama Thomson. Nah, Thomson bilang kalau atom itu merupakan bola pejal, jadi gak ada rongganya gitu, bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Dilanjut lagi sama Ernest Rutherford, dia bilang kalau atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi sebenarnya yang mereka kemukakan itu mirip-mirip aja. Cuman emang kayak di-upgrade gitu aja. Jadi teori atom ini berkembang. Terus ada lagi, Niels Bohr mengatakan kalau elektron itu mengelilingi inti pada kecepatan tinggi dalam orbit-orbit melingkar tertentu. Terus disempurnakan lagi oleh Erwin Schrödinger bahwa atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Nah, ini nih struktur atom, struktur atom yang dikemukakan oleh Dalton. Terus ini yang dikemukakan oleh Thomson atau biasa kadang dikenal tuh dengan sebutan roti kismis. Ini yang Rutherford kayak radar gini, Niels Bohr yang banyak lingkaran-lingkarannya, dan ini teori mekanika kuantum. Maaf nggak PNG. Lanjut, nih ada lambang unsur. Pasti kalian nggak asing lah dengan uh, template kayak gini ya. Yang di atas ini A ini adalah nomor massa. Biasa nomor massa itu emang selalu lebih besar dari nomor atom. Nomor atom itu yang di bawah. Sedangkan X ini adalah lambang atom. Nah, pasti kalian juga nggak asing ya dengan sebutan proton, neutron, sama elektron. Nah, proton itu apa? Proton itu adalah nomor atom. Neutron itu apa ya namanya? Kayak muatan netralnya. Cara carinya itu dengan cara nomor massa dikurang dengan nomor atom. Kalau jumlah elektron ini sebenarnya kalau misalnya dia atom yang bermuatan netral, dia nggak ada muatannya, proton itu sama dengan elektron. Tapi kalau emang dia punya muatan, cara carinya adalah dengan nomor atom dikurang dengan muatan. Terus ada lagi nih, isotop, isobar, isoton, isoelektron. Ini yang tadi ada di pretest ya, kalau kalian ngerjain pretest pasti ada tadi ini. Nah, isotop itu apa? Isotop itu adalah dua unsur yang memiliki nomor atom yang sama nih. Contohnya M24 12 Mg sama 25 12 Mg. Ini nomor atomnya sama atau Z-nya sama. Terus kalau isobar, isobar itu nomor massanya yang sama, nomor massa atomnya yang sama. Misalnya ini nih karbon, dia punya nomor massa 14. Terus kalau neutron juga punya nomor massa 14, walaupun memiliki nomor atom yang berbeda, tapi dia memiliki nomor massa yang sama, maka dia disebut isobar.
Lanjut ke isoton. Kalau isoton itu memiliki neutron yang sama tadi. Neutron itu kan dari nomor massa dikurang nomor atom ya. Jadi 15 untuk N, 15 dikurang 7 sama dengan 8, dan untuk karbon 14 dikurang 6 juga sama dengan 8. Jadi jumlah neutronnya sama. Nah, ini isoelektron. Yang tadi aku bilang, dia punya muatan nih, si Mg ini 2+. Jadi cara untuk mencari elektronnya adalah nomor atom dikurang dengan muatannya. 12 kurang 2 sama dengan 10, sedangkan neon nomor atomnya udah 10, jadi elektron mereka sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan. Oke, lanjut dulu ya. Ini konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu adalah susunan-susunan susunan-susunan elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Ini tadi yang kayak bundar-bundar itu ya. Nah, ini nih, ini kulit pertama nih. Ini inti atom. Ini yang hitam ini inti atom, terus lingkaran pertama adalah kulit pertama, atau biasa disebut dengan kulit K. Terus ini kulit kedua, atau disebut dengan kulit L, M, lanjut ketiga, N, dan seterusnya. Rumusnya apa, Kak? Ini 2N kuadrat. 2N kuadrat ini menyatakan elektron maksimum yang bisa ditampung di kulit ke N. Misalnya, di kulit ke-1. Di kulit 1 maksimum menampung berapa elektron? Kan N-nya sama dengan 1 ya. Jadi 1 kuadrat dikali dengan 2. Jadi maksimum di kulit ke-1 itu maksimum berisi 2 elektron, nggak bisa lebih. Nah, untuk kulit kedua atau kulit L maksimum itu berisi 8 elektron. Dari mana? 2 pangkat 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, ini ada contoh. Tuliskan jumlah elektron beberapa unsur berikut pada masing-masing kulitnya. Pertama ada Li, yang kedua ada Cl, yang ketiga ada Ca. Nah, untuk Li kan 11 ya, 11 nomor atomnya. Jadi pada kulit pertama diisinya 2. Terus lanjut di kulit kedua itu diisinya 8 karena maksimalnya 8. Nah, sisanya ada 1 nih. 2 tambah 8 kali 10 tambah 1, 11. Jadi sisanya ada 1. Nah, Li ini berada di golongan 1A. Kenapa? Karena elektron valensinya itu 1. Nah, kalau elektron valensinya 1, berarti dia ada di golongan 1. Dan periodenya ada 3. Dari mana kalian lihat periodenya? Lihatnya dari ini, banyaknya kulit. Banyaknya kulit yang dimiliki oleh Li. Ada K, L, sama M. Jadi ada 3. Nah, Cl juga gitu, sama. Bedanya terakhirnya elektron valensinya ada 7. Berada di golongan 7A atau halogen. Nah, yang ketiga ada yang bisa tahu dia di golongan berapa dan periode berapa? Bilang aja di chat. Ada yang tahu? Atau mau di-spill aja? Spill aja jawabannya. Periode 4, ayo yang lain. Golongan berapa nih? Golongan 2A, Via bilang golongan 2A, Riva bilang periode 4. Oke, kita lihat ya. Jawabannya benar, golongan 2A dan periode 4. Paham sih, ya pasti kalian paham sih. Karena ini materi dasar, kalian kan pintar-pintar. Lanjut, ini menurut teori atom mekanika kuantum, suatu kulit memiliki tingkat energi yang terdiri atas subkulit dan orbital. Jenis-jenis subkulit ini ada 4, ada subkulit S, P, D, sama F. Kalau subkulit S, dia memiliki satu orbital atau yang kotak-kotak itu, dan maksimumnya itu menampung 2 elektron. Sedangkan P memiliki 3 orbital, maksimum 6 elektron. Kalau yang subkulit D memiliki 5 orbital dengan maksimum 10 elektron, dan subkulit F memiliki 7 orbital dengan maksimum 14 elektron. Terus ini yang tadi di pretest juga ya, ada namanya prinsip Aufbau atau aturan Aufbau.
yang menyatakan bahwa pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi terendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi cara ngisinya, nah, jadi cara ngisi elektronnya itu dimulai dari 1S. Dari 1S, terus lanjut ke 2S. Habis itu, nggak langsung ke 3S, tapi ke 2P dulu. Kita ngikutin tanda panahnya. Habis dari 2P, baru ke 3S. Dari 3S nggak lanjut ke 4S, tapi ke 3P dulu. Baru ke 4S, baru ke 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Jadi ngikutin panah. Ini contoh soalnya. Tentukan konfigurasi elektron atom unsur Ni atau nikel dengan nomor atomnya 28. Jadi penulisan konfigurasi elektron kayak gini sebenarnya. Kalau yang kayak tadi KLM itu sebenarnya kalau untuk unsur transisi atau golongan B itu nggak bisa karena ada aturannya lagi. Nah, bisa kayak gini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 atau ini atau pakai bantuan dari golongan 8A atau gas mulia AR. AR itu eh, nomor atomnya kan 18. Jadi bisa disingkat pakai AR ini aja, terus ditambahin 4S2, 3D8. 18 tambah 10 sama dengan 28. Jadi bisa gini, bisa gini, bisa gini juga. Pilih aja kalian yang mana lebih ringkes. Terus ini nomor atom S sama dengan 16. Konfigurasi dan konfigurasi elektron ion sulfida S2- adalah, nah ion sulfida S2- ini artinya dia menangkap 2 elektron. Kalau cara gampang, bukan cara gampang sih, cara ngingetnya gini, kalau misalnya dia muatannya 2-, kita balikin aja, berarti ditambah 16. Ini kan tadi nomor atomnya 16 ya, berarti elektronnya itu 16 ditambah 2. Kalau misalnya muatannya 2 plus, berarti dibalik aja, jadi dia dikurang. Jadi 16 kurang 2, cuman karena ini in, jadi ditambah 16 tambah 2 itu sama dengan 18 elektron. Dengan demikian, konfigurasi elektron S2- adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6. Nah, selain prinsip Aufbau, ada juga namanya aturan Hahn. Elektron itu mengisi orbital-orbital yang kosong terlebih dahulu sebelum kemudian berpasangan. Nah, ini ada kotak-kotak ini namanya orbital. Pengisian elektronnya ini elektron, panah ini elektron sebagai elektron. Pengisiannya tapi bukan gini, bukan kayak gini juga, dan bukan kayak gini. Yang betul adalah yang ini. Jadi pengisiannya itu dimulai dengan panah atas, kalau misalnya masih ada elektronnya, tambah panah atas lagi, dan kalau masih ada lagi elektronnya, balik lagi ke orbital pertama, tapi dengan tanda panah ke bawah. Lanjut, ada larangan Pauli. Pauli mengatakan bahwa larangannya berbunyi. Tidak ada elektron-elektron dalam satu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, ini nih bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, terus ada bilangan kuantum azimut, magnetik, sama spin. Bedanya apa? Nih bedanya. Kalau utama itu simbolnya N. Bilangan bulatnya positif. N-nya itu nggak sama dengan 0 dan menyatakan kulit atom atau periode. Kalau bilangan kuantum azimut, simbolnya L, terus menyatakan subkulit atom. Nih, kalau dia subkulitnya S, berarti bilangan kuantum azimutnya 0, P-nya kalau P sama dengan 1, D sama dengan 2, dan F sama dengan 3. Kalau bilangan kuantum magnetik, simbolnya M, menyatakan arah orbital. Jadi, bilangan bulat antara cara carinya, bilangan bulat antara min L dan plus L. Jadi, bilangan kuantum azimut tadi. Kalau S kan 0 ya.
Jadi cuma ada satu orbital. Kalau P, ya karena bilangan kuantum azimutnya sama dengan satu, jadi orbitalnya ada tiga, ada dari min 1, 0, sama plus 1. Itu juga dengan yang D, ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. F dari min 3 sampai plus 3, jadi ada 7. Dan setiap orbital itu maksimal menampung 2 elektron. Cuman, pengisiannya harus seperti yang aturan Han tadi, nggak boleh langsung berpasang-pasangan. Jadi dipenuhin dulu nih yang panah atas, baru dilanjut dengan panah bawah. Bilangan kuantum spin dengan simbol S, dengan bilangannya min seperdua atau plus seperdua menentukan arah spin elektron. Kalau dia panahnya ke atas, berarti bilangan kuantum spinnya plus seperdua. Kalau bilang elektron terakhirnya berhenti di panah arah bawah, berarti nilai bilangan kuantum spinnya itu min seperdua. Oke, ini contoh soal. Kalian jawab dulu. Kalau bingung baru nanti dijelasin. Bisa jawab di kolom chat aja. Aku tunggu. Kasih waktu berapa lama nih? Semenit kali ya. Oke. Jadi Gampang nih soalnya. 19.50. Elektron valensi. Kalau elektron valensi itu kata kuncinya adalah elektron yang berada di subkulit terakhir. Bukan subkulit, deng. Di kulit terakhir. Oke, Eli bilang C. Yuk, yang lain. Jangan sampai kegocek. Yuk, yuk. Yang lain. Gak ada nih. Oh, Feby juga C juga. C. Intan Bilaran juga bilang C. Oke. Jadi jawabannya adalah kita pembahasan dulu aja dibuka. Nah, C memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron sebagai berikut, memiliki elektron valensi 4. Mana lihatnya? Kita lihat di ini nih. 2s2, 2p2. Jadi dia punya bilangan kuantum tertingginya itu 2. Jadi sisa ditambah aja elektron. Ini yang di atas ini elektronnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Pengisiannya seperti ini. Ini untuk orbital 2s2 dan ini orbital untuk 2p2. Terus ini untuk yang O, memiliki nomor atom 8. Nih, yang tadi aku bilang nih. Karena dia memiliki elektron valensi 6, di S2-S2-nya seperti ini, sama aja kayak yang C. Cuman yang 2P6-nya, 2P4-nya, cara pengisiannya seperti ini. Tapi cara ngisinya bukan ini duluan, baru ini. Tapi yang ke atas, ke atas, ke atas, baru yang ke bawah. Nah, kalau P dengan nomor atom 15 memiliki elektron valensi 5 dengan orbital seperti ini, sama ya. Jadi jawabannya emang benar yang C sih. Kalian hebat. Nah, ini untuk AL, dan ini untuk S. Jadi jawabannya yang C. Ini soal SNMPTN 2019. Nih, lanjut lagi. Lanjut atau pakai polling kali ya. Aku kasih polling. Ya, kok 4? Ya benar-benar. 1 menit deh aku kasih waktunya. Tenang kok, anonim ini, jadi aku nggak tahu siapa yang jawab aja. Udah ada yang jawab 1 orang. Ayo, yang lain mana? 40 detik berlalu. Beragam nih jawabannya. Ayo, yang kegocek yang mana ya?
menit, aku tambah 30 detik lagi deh. Wah, makin beragam. Ayo, yang lain mana? Baru sepertiga nih dari yang join hari ini. Oke, aku end polling ya. Oh, masih ada yang mau jawab? Jawab dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, aku end polling. Nah, ini hasilnya. Mayoritas menjawab A, cuman nggak kalah juga nih. Yang jawab B ada 8 orang, terus yang jawab C ada 4 orang. Yang jawab D ada 4 orang juga, terus yang jawab E ada 1 orang. Ayo, share result. Aku kasih lihat result. Nah, diketahui 4 unsur sebagai berikut. Dengan unsur pertama adalah P, unsur kedua Q, unsur ketiga R, dan unsur keempat S. Pasangan ion di bawah ini yang memiliki elektron yang sama. Nah, ini kayak yang elektron tadi ya. Kalau misalnya ada muatan, berarti nomor atomnya dikurang sama muatannya. Bahasannya, langsung spill aja deh semuanya. Nah, jawabannya itu yang A. Kita lihat elektronnya W2- sama dengan 10. R2 plus sama dengan 10. Jadi, dia memiliki elektron yang sama. Sedangkan untuk pilihan-pilihan lainnya, B, C, D, E, dia beda elektronnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sambil dilihat dulu ininya, sebelum aku next slide. Nggak ada ya? Paham nggak nih? Kalau paham, aku lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk di sistem periodik unsur. Sistem periodik modern disusun berdasarkan konfigurasi elektron atau nomor atom dari atom-atom unsur. Sistem periodik modern dibagi menjadi suatu baris dari kiri ke kanan, dan kolom-kolom dari atas ke bawah. Baris disebut dengan periode, dan sedangkan kolom disebut dengan golongan. Ini juga tadi ada di soal pretest. Nah, untuk golongan A ini unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit S atau subkulit P. Nah, jadi blok S itu ada di sini. Golongan 1 dan golongan 2A. Sedangkan apabila berakhir di subkulit P, dia adanya di sini nih. Di golongan 3A sampai golongan 8A. Kalau dia berakhir di D, di subkulit D, berarti dia ada di sini. Di golongan transisi atau golongan B. Sedangkan kalau berakhiran di F, berarti dia ada di golongan aktinida dan lantanida. Ada juga namanya sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom hingga kulit terluar. Jadi kalau dianalogikan itu seperti tata surya, misalnya inti atomnya itu matahari dan kulit terluarnya itu Neptunus. Jadi jarak antara matahari sampai ke Neptunus itu berapa? Nah, dalam satu golongan itu, jari-jari atom bertambah dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode, jari-jari atom berkurang dari kiri ke kanan. Lanjut, ada energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom gas untuk melepaskan sebuah elektronnya. Dalam satu golongan ini, energi ionisasi berkurang dari atas ke bawah. Nah, dalam satu periode, energi ionisasi cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Jadi ini kebalikannya dari jari-jari atom. Kalau afinitas elektron, kuantitas perubahan energi ketika sebuah atom atau ion dalam fase gas menerima sebuah elektron. Jika kuantitas perubahan energi bertanda positif, terjadi penyerapan energi. Sedangkan jika bertanda negatif, terjadi pelepasan energi. Semakin negatif nilai afinitas elektron, semakin besar juga kecenderungan atom atau ion menerima elektron. Terus ke elektronegatifan atau maknanya
kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan ini dalam satu golongan berkurang nih dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode, keelektronegatifan bertambah dari kiri ke kanan. Mungkin kalau mau dihafal kayak gini agak susah ya. Apalagi kalau misalnya udah ketemu soal jadi bundar. Jadi pakai ini aja. Nah, patokannya gini aja. Ini SPU, sistem periodik. Terus kita bikin acuan aja di sini. Sudut kanan, semakin ke kanan, energi ionisasi ke elektronegatifannya itu semakin besar. Kalau ke kanan. Dan ini, dari bawah ke atas, ini juga semakin besar. Untuk apa? Energi ionisasi dan ke elektronegatifan juga. Jadi, kalau misalnya mengacu ke sudut kanan ini, dia semakin besar nih untuk energi ionisasi dan keelektronegatifan. Sedangkan untuk sudut di kiri bawah, ini juga semakin besar. Untuk apa? Untuk jari-jari. Jadi semakin ke bawah nih, dalam satu golongan, jari-jarinya juga semakin besar. Nah, dari kanan ke kiri, jari-jari juga semakin besar. Jadi kalau misalnya ketemu soal eh, dalam satu golongan, jari-jari itu bertambah atau berkurang? Ya, jawabannya apa? Kalau dalam satu golongan, semakin ke bawah, unsur jari-jari unsurnya itu semakin tambah atau berkurang. Besar, besar Kak, berkurang, bertambah, 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 tambah. Oke, jawabannya bertambah. Jadi makin ke bawah, makin gede. Unsur H ini yang paling kecil, sedangkan Fr ini memiliki jari-jari yang paling besar. Namun, misalnya di sini, K ini memiliki unsur jari-jari unsur yang lebih besar dibanding KR, walaupun dia di golongan 8A. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Aku ambil dari SBMPTN 2016. Aku pakai polling lagi ya supaya seru. Udah mulai nih pollingnya. Yuk, jawab yuk. Ayo dijawab. Ini masih contoh soal kok, belum latihan soal. Tapi kita pakai polling aja nggak apa-apa supaya seru. Kita memanfaatkan semua fitur yang ada di Zoom. Satu menit berlalu. Jawab lagi. Jawab yang lain. Yang lain. Beragam nih. Oke. Ada yang masih mau jawab? Oh, masih ada. Oke, aku polling. Nih, mayoritas menjawab yang B, ada 16 orang. Disusul dengan C, ada 10 orang yang jawab. Jawabannya yang mana ya? Nih, kita lihat dulu. Nih, cara ngitungnya gimana, Kak? Kok kurang-kurang gitu? Gini, cara ngitung. Kalau misalnya ada soal kayak gini, cara nyari jawabannya itu sisa dikurang aja.
979 dikurang ini. Jadi energi ionisasi sesudahnya dikurang sama energi ionisasi sebelumnya, setelah dikurang sebelum. Gitu. Nah, ini udah aku kurang semua. Yang paling gede yang mana nih hasilnya? Yang 2321 kan? Dia di urutan keberapa? Urutan kedua. Jadi atom ini, unsur ini, lebih cenderung membentuk ion X plus 2. Kenapa? Karena di antara energi ionisasi ini, dia paling banyak itu di urutan kedua nih, pas pengurangannya. Jadi jawabannya yang B. Ada yang mau ditanyain? Kalau ada, boleh bilang di kolom chat. Oke, Pak. Oh, belum. Yang mananya nih, Ali? Bagian mananya? Kasih tahu aja nanti. Oh, maksudnya paham. Oke, oke. Lanjut ya. Soal yang bilangan kuantum. Aku share polling lagi. Bilangan kuantum di bawah ini yang sesuai dengan elektron 3p adalah... Ayo jawab. Ih, cepet nih kalian. Udah ada aja yang jawab. Baru 10 detik. Ya, udah 1 menit. Tambahin lagi deh 30 detik. Yuk, yang masih mau jawab, dipersilahkan. Dengan hormat kepada Bapak Ibu, tolong dijawab. Masih ada yang mau jawab? Oh, masih ada. Oh, udah nggak ada nih. Akuin polling ya. Share result. Mayoritas menjawab yang E. Ada 12 orang, disusul dengan... Aduh, error nih pollingnya. Udah, pokoknya mayoritas mereka menjawab E. Terus disusul sama yang nggak bisa di-encode. Oh, bisa nih. Nah, mayoritas menjawab E, disusul dengan B, terus A, C, dan D. Banyak yang kegocek juga ya. Makin seru nih. Ini nggak ada pembahasannya, jadi cuma ada di video ini aja. Bilangan kuantum di bawah ini yang sesuai dengan elektron 3p adalah, tadi kan ingat ya, kalau bilangan kuantum utama itu kita lihat di angka depan. Angka depannya ada 3. Jadi C sama D itu nggak mungkin. Jadi untuk yang pilih C sama D, kalian kegocek ya kali ini. Nah, lanjut. Subkulitnya P. Subkulit P itu, kalau di bilangan kuantum azimut, P itu kan sama dengan 1. Jadi, bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1. Yang B juga coret. Jadi, sisa A sama E. Bedanya cuma ada di magnetiknya. Nah, untuk magnetik, kan tadi syaratnya adalah rentang antara min L dan plus L. Nah, L-nya itu 1, 1,
Jadi nggak mungkin dua dong ya magnetiknya. Jadi kemungkinan yang benar jawabannya adalah yang E. Selamat, yang benar kalian gak kegocek lagi, keren. Nih, aku ambil juga nih dari sebelum kita lahir 1990 UMPTN. Bagi aku share polling dulu. Nah, bagi unsur dengan konfigurasi elektron sebagai berikut, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p6, 4s2, 3d7 berlaku pernyataan bahwa unsur tersebut 1. Mempunyai nomor atom 27, 2. Terletak pada periode 4, 3. Mempunyai 3 elektron tidak berpasangan, dan 4. Termasuk dalam golongan alkali. Oke, and polling. Mayoritas menjawab yang B. Terus disusul sama A. Kita lanjut aja deh. Mempunyai nomor atom 27. Gimana cara carinya? Kita tambahin aja nih yang pangkat-pangkatnya ini. 2 tambah 2 tambah 6, tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 7, itu kan 27. Jadi nomor pernyataan 1 benar. Terletak pada periode 4. Kita lihat bilangan kuantum utama yang paling gede itu 4. Jadi, ya kan, 4s2 ini jadi 4 yang paling gede bilangan kuantum utamanya. Jadi, dia benar ya terletak pada periode 4. Jadi, salah. Opsi B dan opsi C, opsi D salah. Mempunyai 3 elektron tidak berpasangan. Subkulit D itu maksimal mempunyai 10 elektron. Kalau misalnya cuma keisi 7, berarti ada berapa yang nggak berpasangan? Ada 3 elektron. Jadi ini juga benar. Sedangkan pernyataan keempat termasuk dalam golongan alkali tanah. Ini salah. Kenapa? Karena dia berakhirnya di ini ya, 3D7. 3D7 itu di golongan transisi. Jadi jawabannya yang A. Lanjut lagi nih, isoton. Ini soal terakhir deh, nanti dilanjut lagi sama Kabil. Oke. Nanti soal-soal lainnya yang lebih ini aku taruh di post-test. Tapi nggak bisa malam ini ya, post-testnya belum bikin formnya. Ini besok pagi. Pasangan unsur di bawah ini yang termasuk isoton adalah isoton berarti neutronnya sama.
Related question. Oke, Q and polling. Mayoritas menjawab D. Ada juga sih yang jawab A, C, sama E. Tapi mayoritas jawabnya yang D. Ada 35 orang. Jawabannya benar sih, yang D. Keren-keren. Nah, ini soal terakhir. Sebenarnya masih ada latihan soal, cuman mau dilanjut sama Kabil ya. Kalian mau dikasih tips. Oke? Oke, aku kasih ke Kabil ya. Kabil, monitor. Iya, halo. Ya, Itu Kak. ada yang nanya. Nanya apa tuh? Itu Kak, maaf, soal sebelumnya bisa dijelasin ulang yang pernyataan 3 dan 4-nya. Tadi ya aku putus-putus. Oh, yang 3. Oh, tunggu Kabil aja dulu nanti terakhir ya. Gak apa-apa. Kita aja dulu, Kak. Oh ya, perkenalan kalau, dulu nih. kalau mau jelasin dulu nggak apa-apa. Gak apa-apa nih. Oke, tunggu. Ya, mute dulu. Oke. Aduh. Nih. Pernyataan ketiga, mempunyai 3 elektron tidak berpasangan. Nih. Ini kan untuk subkulit S, dia udah maksimal ya 2. Ini juga S 2, P 6, S-nya juga 2, P-nya 6, S-nya 2. Tapi D-nya ini, kalau tadi kita ingat di materi, D itu kan maksimal menampung 10 elektron, sedangkan ini cuma 7. Jadi ada berapa nih elektron yang nggak berpasangan dalam orbital itu ya, dalam orbital D tadi. Sisa dikurang aja sih, D itu kan maksimal 10. 10 kurang 7 sama dengan 3. Jadi mempunyai 3 elektron tidak berpasangan. Terus termasuk dalam golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah itu golongan 2A. Sedangkan ini terakhir di subkulit D. Nah, subkulit D tadi kita udah belajar di materi. Kalau subkulit D itu adanya di golongan transisi. Punya letaknya. Gimana? Paham? Siapa? Naila? Oh, paham. Oke, aku kasih ke Kabil ya. Oke, lanjut, Kak. Oke, makasih. Oh, kayaknya yang dijelasin sama Clara itu udah lengkap banget. Jadi aku kayaknya cuma ngasih beberapa tips caranya biar bisa jawab dengan cepat ya. Kayaknya itu doang sih, gak nambah materi juga.
izin share screen dulu ya. Bisa nggak? Udah belum? Udah ada. Udah. Jadi kayaknya tadi yang belum kayaknya nama-nama itu deh, nama-nama golongan di tabel periodik. Kayaknya aku belum nemu. Jadi aku ngasih itu dulu nama-nama golongan di sistem tabel periodik ya. Itu kan di tabel periodik itu ada golongan 1A, 2A, 2B, 2B, 3B gitu, sampai 8A kan. Jadi kalian harus mengenal dulu nih nama-nama istilah. Biasanya ada golongan 1. Golongan 1 itu biasanya diberi nama alkali. Alkali, terus golongan 2 itu dikasih nama alkali tanah. Nah, biasanya kalau 3, 4, 5, 6, 7 itu namanya itu tergantung dari yang paling atas. Itu kan nomor 3, kalian pada megang tabel periodik gak? Coba lihat deh. Yang nomor 3 itu kan B. B itu kan boron, berarti dia golongan boron gitu. Boron, terus 4 ada karbon. Karbon. Terus yang kelima itu ada nitrogen. Terus yang di sini itu ada ini 6 itu oksigen ya, oksigen. Terus 7 itu ada golongan yang namanya tuh golongan halogen. Halogen, terus ada golongan 8. Golongan 8 itu golongan gas mulia. Biasanya di istilah-istilah kimia kayak gini nih. Biasanya ada yang dikasih tahu alkali tanah, berarti kita langsung ngeh, berarti itu golongan 2 gitu. Nah, terus yang kedua itu gue mau kasih tips yang cara ngafal itu Aufbau. Itu kayaknya yang kalian udah pada tahu juga sih cara ngafal yang cepat kayak 1S2, 2S2. Itu kan kalau kita susun jadi gini. S, terus ada yang hujan-hujan gitu. Pasti ada kalian yang ngafalnya kayak gitu, cuman kalau aku sendiri ngafalnya kayak gini nih. Pakai kalimat. Pakai kalimat itu susu sapi sedap susu sapi sedap susu full cream diminum panas lagi susu full cream diminum panas. Ini susu full cream deh, susu full cream biar cepat. Susu full cream diminum panas. Diminum panas. Nah, jadi gini, susu itu S gitu. Susu sapi itu SP. SP, susu sapi SP, terus sedap itu berarti SDP gitu. SDP, yang ini SDP juga. Berarti kan susu full cream diminum panas, berarti SDPF. Nggak ada yang kebalik. Susu full cream. Susu full cream berarti SFDP. Yang ini SFDP. Nah, kenapa gue bilang yang cara ini efektif? Karena soalnya kan kita patokan, apapun patokan yang kalau kita mau cari atom yang pakai Aufbau, misalnya kayak gini nih. Kalian pasti pernah ketemu yang misalnya kan 18X. 18, jangan 18 deh, 20X. Kalian kalau mau nyari konfigurasi pasti patokannya ke golongan 8 kan, misalnya AR gitu. Nah, ini kan 18 otomatis. Nah, kalian kalau gue sendiri biar bisa cepat nih, kenapa sih harus AR? Kenapa nggak NE gitu? Kenapa nggak neon gitu kan? Gue biasanya langsung ngafalnya dari sini. Susu sapi-sapi, sedap-sedap, susu full cream diminum panas, susu full cream diminum panas. Nah, cara ngafalnya ini diambil dari golongan 8A.
Nah, golongan 8A itu apa aja sih? Heboh, negara Arab, karena serangan ranjau. Nah, ini yang golongan 8A. Ini golongan dari 8A. Golongan dari 8A. Kalau gue sendiri ngafal golongan 8A itu heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, itu kan ada misalkan 2, ini 2, ini 10, ini 18, ini 36, ini 54, sedangkan yang ini 86. Nah, cara cepatnya ini diambil dari nomor yang ini. Misalkan susu ya, susu kan mati S. S itu kan muatan maksimumnya itu kan 2. Nah, muatan maksimum itu kan 2. Berarti S2 itu kan 1 nih. 1 berarti ini He. Nah, ini helium gitu. Sedangkan yang ini kan 10. Nah, kita hitung dulu. Ini kan muatan S itu maksimumnya ada 2. P itu maksimumnya ada 6. Berarti kalau ini ditambah ini, nanti jadinya 10 gitu. Jadi ini 10. Kalau dihitung 2 kan 4. Ditambah 6 jadi 10 kan. Gitu. Berarti kalau Ne ini gini. Kalau neon jadinya sini. Terus yang 18. Berarti ini otomatis yang ke 18. Berarti Ar gitu. Terus yang ini kripton gitu. Terus yang ini jadi radon. Nah, biar cepet hafal gitu loh. Misalkan kayak kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh misalkan Si nih. Si itu nomor 14. Kalau kita bikin yang kayak 1S2, 2S2, terus 2P6, terus ada 3S2, terus ada 3P, 3 ini 1. Nah, kalau kita bikin kayak gini kan jadi, kalau di UTBK pun jadi ribet gitu kan. Bakal makan waktu buat ngerjain gitu. Jadi kita bisa ngambil dari golongan 8 yang ini. Di sini kan ada 14 SI. Kita lihat yang di bawah 14 siapa sih itu kan. Ada 10 kan neon. Berarti kita ambil neon. Tapi di sini kan 10. Berarti kita masih kurang 4 kan? Masih kurang 4. Nah, habis neon itu siapa sih? Kan kalau helium S2. Kalau neon itu S2P6 gitu. Nah, habis neon berarti SP kan? Berarti kita sisipkan 1S, 1P. Nah, penomorannya gimana, Kak? Nah, penomorannya gini. Misalkan ini 1 otomatis ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya kan. Sampai seterusnya. Nah, yang si P itu kan dimulai dari 2. 2, 3, 4, 5, seterusnya. Jadi kalau misalkan S-nya ada 3, otomatis P-nya juga 3. Kalau S-nya ada 4, 4S, otomatis P-nya juga 4. Itu pasti selalu deh. Nah, kalau yang D gimana, Kak? Kalau yang D itu nanti dia bakal lebih 1 dari yang si S atau si P. Misalkan SDP. Di sini ada 5S, ada 5P. Gitu. Otomatis dia di sini jadi berapa tuh? Jadi 4. Minus berarti ya, minus 1 dari si S. Minus 1 dari si P. Misalkan di sini ada 6S, sini ada 6P, berarti sini ada 5D. Nah, gitu. Nah, di sini kan tadi sisa 4. Nah, si neon ini golongan keberapa tuh? Bukan golongan sih, kelompok keberapa? Kelompok kedua kan. Otomatis sudah ini berarti ada kelompok ketiga yang maju. Jadi di sini ada 3S, kalau S-nya 3, otomatis P-nya juga 3. Ini 10. S itu maksimumnya berapa? S itu kan maksimumnya 2, berarti 3S2. Ini tambah ini masih 12, sedangkan kita butuh 14. Jadi 3P seharusnya di sini kan 2. Tapi ingat kalau di tabel periodik itu ada yang cenderung ke setengah
setengah atom atau memenuhi atom gitu. Jadi kan P itu maksimumnya ada 6 ya. P itu maksimumnya ada 6. Jadi kalau misalkan ada P2, sedangkan di sininya masih ada elektron yang berlebih, kalian harus bikinnya itu jadi P3. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh aja. Nah, seharusnya kan gini. Yang benarnya kan gini seharusnya. Ditambah ini 2 lagi jadi 14 kan. 14. Nah, gitu. Tapi kalau di kimia itu nggak boleh. Kayak ada larangan gitu loh. Jadi 10 neon tambah 3S, 3P. Jadi ini dipenuhin ke setengahnya dulu, baru ditulis 1. Nah, aturannya gini nih. Jadi baru, nanti kan ini 10, 3S1, 3P3, jadinya 14. Jadi kalian nggak usah bikin yang panjang-panjang kayak gini. Cukup segini doang gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Cara ngafal yang kayak gini? Atau mau contoh satu lagi atau kita lanjut aja? Mungkin nanti satu soal dulu. Contoh satu lagi kalau boleh. Oke, kita kasih satu contoh soal lagi ya. Misalkan apa ya, nomor atom yang gue ingat, sel 17. Nah, 17 kan. Berarti di sini kita pakai yang mana tuh? Dari golongan 8A. Heboh, negara Arab karena serang Raja, kita pakai yang neon juga kan berarti. Nah, berarti kita bikin neon. Nah, kita lihat ke sini. Habis neon itu apa sih? S sama P kan? Berarti tulis dulu S, P. Neon itu kan kelompok kedua nih. Kelompok kedua. Otomatis S-nya juga nomor 2 kan? Setelah kelompok 2, bakal ada kelompok 3 kan? Yang ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti S-nya ada di depannya itu 3. Otomatis P-nya jadi 3 juga. Nah, bikin dulu nih. Ini kan baru 10. Sedangkan kita butuhnya itu 17 kan. Kita butuhnya 17, tapi ini baru 10. Nah, S itu maksimumnya berapa? 2. Berarti 3S2. Nah, sisanya berapa nih? Ini 10 tambah 2 baru 12 gitu. Berarti kita kekurangan 5 kan. Berarti 3P 5. Nah, di sini kayaknya ini kan cenderung ke penuh juga nih. Maka kita bisa ubah jadi Ne 3S2 3P6 3S1 3P6. Nah, gini nih. Masih ada yang bingung nggak? Nah, contoh satu lagi. Coba deh kalian yang gue kasih soal ya. Coba deh cari yang 20, tapi kalian carinya yang versi yang kayak gini. Bukan yang kayak gini. Coba deh. Kak, kenapa S2 diganti jadi S1? Itu dari prinsip kecenderungan gitu loh. Misalkan S itu kan maksimumnya ada 2. P itu maksimumnya ada 6. D itu maksimumnya ada 10. F berapa sih? F itu 16 ya? Oh, F 14. F itu ada 14 gitu. Jadi kalau misalkan P itu ada yang P2, itu kan cenderung ke setengah dari 6 kan ada 3, P3 gitu. Jadi mending diubah ke P3. Kenapa? Biar atom tersebut stabil gitu. Alasannya kayak gitu. Jadi kayak gini nih, atomnya itu belum stabil. Jadi
mending dipenuhin dulu, baru dia stabil gitu. Kayak D juga, Kak. Iya. Coba deh, 20 itu apa? Kalsium. Yang satu pertama gue kasih deh soal inten. Satu paket. Yang jawab duluan nanti gue kasih soal satu paket inten plus KJ-nya juga. Oleh beberapa orang lain. Oleh tokoh-tokoh yang lain. 20 apa itu, Kak? 20 kalsium. Oke, ini Intan udah jawab ya. Ini untuk Intan yang pertama dulu. Kita cek apakah jawaban dari Intan benar. 20 Ca. Nah, kalau kita pakai yang golongan 8A, berarti kita pakai yang AR kan? Berarti AR nih. AR. Nah, habis itu AR itu kan kelompok ketiga. Otomatis kita pakai kelompok keempat kan. Kelompok keempat itu apa? S, D, P. Nah, habis itu AR ini kan 18, sedangkan kita butuhnya 20. Berarti kita masih butuh 2 elektron kan. 2 elektron, habis itu di sini kan AR kelompok ketiga. Habis kelompok ketiga, kelompok keempat kan. Berarti S-nya itu ada 4, ininya ada 4, D-nya itu ada 3. Nah, karena kita butuh 2 elektron lagi, ya kita pakai S doang gitu. Jadi 3D-nya nggak perlu, ininya nggak perlu. Jadi bisa dihapus. Jadi konfigurasi elektronnya cuman ya AR 4S2 gitu. Berarti Intan benar ya. Karena yang jawab pertama kali Intan, nanti Intan boleh chat gue ya. Nanti gue kasih PDF dari soal Intan plus KJ-nya juga. Intan jangan lupa chat gue ya. Oke, Kak, terima kasih. Oke. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Ya, cepat kan jadinya. Soalnya ada yang kayaknya di UTBK 2019 dan kemarin gue UTBK juga nemu soal yang kayak gini nih. Biasanya dikasih tabel nih, tabel. Terus di sini ada misalkan X20, X berapa ya? X35, X17. Kok X sih? Y, Z. Terus ada S18. Nah, nanti soalnya itu kayak gini. Yang manakah atom yang satu golongan gitu. Yang manakah atom yang satu periode gitu. Jadi kan mau nggak mau kita harus cari Aufbau-nya dulu nih. Ya cara cepatnya kayak gini nih. Kalau lu jadi 1S2, 2S2 kayak gitu, terusnya panjang kan bakal makan waktu juga gitu. Jadi mendingan menghafal yang kayak gini nih. Misalkan kita bawanya ke golongan 8A ke gas mulia. Ebo itu S2, neon itu SP gitu. Jadi susu sapi-sapi sedap-sedap, susu full cream diminum panas, susu full cream diminum panas. Itu yang biar stabil itu berlaku ke semua subkulit, Kak. Iya, benar. Itu berlaku ke semua subkulit. Tapi kayaknya kalau S1 itu gak apa-apa sih. Soalnya S itu kan yang paling kecil ya. Jadi kalau distabilin maunya kemana gitu. Jadi kalau S1 itu gak apa-apa. Sebenarnya ada yang teori yang itu juga kan yang tadi dibilang sama Kak Ara yang kulit misalkan ada ini 10x misalnya. Ya pakai teori kulit yang pakai kulit itu kan misalkan 28 gitu kan. Berarti ini kan golongan 8A. Terus dia itu periode kedua. Ini juga bisa. Cuman ada beberapa kendala yang kalau kita pakai ini itu bakal kita nggak tahu dia itu A atau B gitu. Contohnya kayak gini nih. Atom yang nomor 21. 21 berarti kan 2883 kan. 10, 11, 21 iya.
2883 gitu. Ini dia kan periode. Kalau periode itu oke. Kita tahu dia periode keempat. Ini bisa gitu. Tapi di sini nih. Jangan sampai kalian nganggapnya ini 3A gitu kan. Padahal yang nomor 21 itu golongannya itu golongan 3B. Nah, di sini nih. Kalau kita pakai yang subkulit, kita nggak bakal tahu dia itu golongan A atau B. Sedangkan kalau yang pakai Aufbau, kita bisa tahu kalau misalkan S plus P itu nanti dia jadi apa? Jadi golongan A gitu. S plus D dia jadi golongan apa? Golongan B. Nah, gitu tuh. Jadi kalau misalkan yang ditanya itu cuma sekedar periode, mending kita pakai yang ini biar cepat. Tapi kalau yang ditanya itu berupa golongan, kita pakai yang ini nih. Nggak bisa pakai yang ini sih. Soalnya kita nggak tahu dia apa, golongan A atau golongan B. Gitu. Ada yang bingung nggak tentang ini? Ada yang mau masih ditanyakan? Kayaknya udah nggak ada ya. Berarti kita lanjut ke Kak. Kak itu tadi jadi periode keempat dari mana? Yang ini. Ini kenapa jadi periode keempat? Karena jumlah kulitnya itu ada 4. Di sini kan 1, 2, 3, 4. Kalau dibikin kayak lingkaran-lingkarannya itu kayak gini nih. Di sini itu ada 2. Terus di sini itu ada 8. Terus di sini ada 8 lagi. Nah, di kulit terluarnya itu ada 3. Berarti dia itu periode keempat. Periode keempat. Kalau misalkan ada 5 gimana? Udah, berarti periode ke-5. Misalkan ada 3, periode ketiga. Gitu. Oh, alah, paham, makasih. Oke. Masih ada yang bingung nggak? Soalnya kalau yang kayak gini itu bantu banget sih waktu ujian. Kayak lu 2 menit, gak nyampe 2 menit malahan. Kayaknya 1 menit deh. 1 menit juga gak nyampe. Bisa ngerjain yang tipe soal yang kayak gini. Tapi kalau kalian misalkan yang pakai yang kayak gini, itu bakal makan waktu yang lama banget sih. Terus tadi Kak Ara juga udah jelasin juga yang tentang iya benar. Tadi itu Ara juga jelasin tentang yang itu ya, sifat-sifat dari tabel periodik yang jari-jari atom, logam gitu. Tadi ada jelasin itu kan? Iya ada. Itu juga gue juga ada cara cepat biar hafalnya juga gitu. Nah gini nih. Gue cukup ngafal yang satu ini doang nih. Jaret balok. Nah udah, gue ngafal yang ini doang, otomatis kalian nanti bakal bisa tahu tuh. Dia ini jari-jari atom yang atom X sama Y itu lebih gede yang ini atau yang ini ya gitu. Nah, kita cukup pakai yang ini doang nih. Gak kita sih, gue gitu. Gue cukup pakai yang ini doang. Ini caranya gimana sih Kak gitu. Jadi ini makin ke dari atas ke bawah, dia itu makin besar. Gitu. Terus yang ini ke sini, dia itu makin besar. Dari kanan ke kiri dia makin besar, berarti otomatis yang di kanan itu kecil kan, yang kanan lebih kecil daripada yang kiri. Jaret balok itu apakah? Jaret balok itu J-nya itu jari-jari atom, terus ada red itu reduktor, terus ba itu apa? Ba itu basa, log itu ya logam berarti. Nah di luar dari ini, berarti dia itu masuknya ke sini gitu. Dan dimana dari kiri ke kanan itu dia makin besar. Terus dari bawah ke atas dia juga makin besar gitu. Tapi di sini ada satu lagi sih, ke elektronegatifan.
Kalau di sini berarti lawannya dari ke elektronegatifan ke elektropositifan gitu. Nah, di sini ada yang bingung nggak? Jadi kalian cukup ngafal Jared balok doang gitu. Jadi kalau makin di tabel periodik itu kan ada yang kayak gini ya. Kan tabel periodik nah gini. Nah, terus ada sini lagi gitu. Nah, jadi dari sini ke sini dia itu makin besar itu yang Jared balok ini. Terus yang dari atas ke bawah dia makin besar yang Jared balok gitu. Sedangkan yang kebalikan Jared balok itu selain ini gitu berarti. Kalau gue ngafalnya ini ada dua versi sih. Kalau gue bapak, satunya lagi ada itu kalau nggak salah piano ya, piano. Nah gitu. Kayaknya kalian juga familiar juga deh dengan cara ngafal cepat-cepat gitu. Nah kayaknya gini doang deh tambahan gue. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya gue beri ke Ara lagi. Ara. Oke, Kak. Oke, makasih ya semua. Terima kasih.